Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran tentang bab akidah, yaitu kita sudah masuk ke pembahasan kemarin tentang ibadah. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, definisi apa itu ibadah. Sebagaimana kemarin kita pelajari bahwa kita dilahirkan ke alam dunia ini bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan yang utama dari kedatangan kita di alam dunia ini. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi tidak ada kata frustasi, putur, down, atau pusing di dalam kehidupan. Karena bagi seorang muslim, kita mempunyai sebuah program. Segala sesuatunya harus menjadi ibadah. Dan jenis-jenis dari macam ibadah itu ada beberapa bagian. Kemarin sudah dibahas, yaitu jenis ibadah yang berkaitan dengan jasad. Yang berkaitan dengan jasad, kemudian juga ada berkaitan ibadah dengan lisan. Ada juga ibadah dengan hati. Ada cakupannya. Nah, malam ini kita akan mempelajari tentang macam-macam ibadah dan keluasan cakupannya. Jadi ibadah itu luas cakupannya. Jadi nggak hanya terbatas dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada banyak macam bentuk cakupan dari ibadah. Yaitu yang pertama adalah ibadah yang nampak pada lisan, pada ucapan-ucapan kita. Juga ada ibadah yang dari anggota badan dan lahir dari hati. Seperti apa? Berzikir. Orang yang hatinya selalu berzikir akan terisi selalu dengan mengingat Allah. Jadi nggak ada bagi seorang muslim dia bingung. Sebab apa? Ketika dia susah, dia akan berzikir kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia juga akan bersyukur kepada Allah. Dan ketika dia was-was, hatinya gelisah, dia akan berzikir kepada Allah. Berzikir ini bisa dalam keadaan duduk, tiduran, berdiri, berjalan. Yang tidak boleh adalah berzikir di kamar mandi sambil nggak boleh, ya. Tapi kalau dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, boleh berzikir. Dan berzikir ini nggak mengharuskan harus berwudu. Jadi boleh mengucapkan zikir meskipun kita tidak sedang memiliki wudu. Kemudian macam-macamnya zikir itu banyak, diantaranya adalah membaca tasbih, subhanallah, atau membaca tahlil,
kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau dalam zikir ada afdalu zikrika apa annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ini diantara zikir yang terbaik, yaitu kita mengesakan Allah. Kemudian juga membaca Al-Quran. Ini termasuk berzikir. Kemudian juga ibadah yang lainnya adalah sholat. Ada sholat wajib, ada sholat rawatib, ada juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Seperti diantaranya adalah sholat-sholat sunnah yang lainnya, qiyamul lail, duha. Ya, qiyamul lail, tarawih sama kategorinya, tahajud itu kene. Kemudian juga sholat-sholat mutlak, namanya sholat sunnah mutlak. Ada sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu. Jadi kapan aja kita ingin, kita bisa melakukan sholat sunnah mutlak. 2 rakaat, pengen sholat aja sholat sunnah 2 rakaat. Waalaikumsalam. Kemudian ibadah yang lainnya adalah zakat. Zakat ini adalah ibadah yang terkait dengan kemampuan. Barang siapa memiliki kemampuan, ada haulnya, ada nisabnya, maka dia wajib zakat. Berbeda halnya dengan zakatul fitri. Nah, ingat ini. Yang benar itu namanya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Zakatul fitri ini zakat yang berkaitan dengan malam Id. Nama yang benarnya jadi zakat fitri, berkaitan dengan Id. Kalau zakatul fitri, kata para ulama, syaratnya itu adalah jika pada malam Idul Fitri dia memiliki stok makanan, beras untuk malam itu dan besok, maka dia harus mengeluarkan zakat. Kalau dia nggak punya pada malam itu, maka dia tidak wajib untuk berzakat. Itu syaratnya. Berbeda kalau zakat yang lainnya ada haul. Haulnya adalah apa? Tahun, perhitungan waktu. Kemudian nisabnya ada ukurannya, 80 sekian gram emas, atau ada standar untuk peraknya. Ada para ulama yang mengatakan standarnya dengan perak, ada yang dengan emas. Jadi kalau memiliki uang, misalnya tabungan, simpanan di atas 80 sekian gram, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Atau standar perak, kalau nggak salah untuk standar sekarang itu kisaran 6 jutaan. Kemudian ada lagi haji. Haji juga bagi yang mampu. Hajinya ataupun umrohnya itu juga bagi yang memiliki kemampuan. Juga jenis ibadah yang lainnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran. Jadi jangan diantep, jangan dibiarkan. Kalau misalnya kita melihat kemunkaran, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemunkaran, keburukan, maksiat di depan mata kita, maka cegah. Yang pertama adalah cegahnya dengan apa? Dengan tangan, kata Nabi. Kalau kita bisa menghentikan, misalnya kita melihat ada kumpulan orang lagi berjudi, kita punya power ya, di lingkungan, di pikasieun, punya jabatan, punya posisi, datangi bubarkeun, bubar, tong di dia judina, bubar, gesan. Atau aya nu keur ngumpul marabok, lagi maregang botol, nyekek botol, bubarkeun, bubar, tong di dari yang nginumna, bubar, marangkat, bubarkan dengan tangan.
Kalau kita tidak memiliki kemampuan dengan tangan, maka cegahnya adalah dengan lisan, omongan. Hei, tong ari nu wae teu meunang, bisi jadi madorot. Nu geus oge arasup rumah sakit, loba nu maraot, yaitu apa? Korban oplosan. Hati-hati nih, generasi kalian udah generasi yang aneh-aneh sekarang. Orang mau mabok teh geus lucu. Oplosan itu apa? Minuman yang mengandung alkohol dicampurna jeung nu araran. Ada yang jeung autan. Ada yang dengan autan, obat nyamuk diinum dikucekkeun. Nyanya tamat. Geus nginum gering. Utah uger asup ka puskesmas minta disalametkeun. Coba. Padahal kalakuanana siga kitu. Ari geus asup ka rumah sakit mah gegerunganana naon? Ya Allah, ya Allah. Enggak sedikit kejadian karena itu. Kabayang geura bagaimana menderitana kita mabok, minum, lalu maot, diseret langsung di alam barzahna oge. Ya, hati-hati. Dan yang memabukkan itu enggak hanya cuma alkohol. Karena seperti kemarin Abi kasih tahu, yang namanya kaidah dari minuman yang dilarang al-khamr adalah apa? Sesuatu yang memabukkan, baik sedikit ataupun banyak. Kalau dia mabok, makanya apa? Ganja dimasukkan. Padahal nggak ada ayatnya tentang ganja. Yang ada itu di zaman Nabi, khamr itu adalah minuman keras. Anggur diperes, difermentasi, ditimbun, jadi alkohol, diminum. Tapi zaman sekarang ayeuna udah bergeser loba. Aibon ngelem. Obat batuk diminum. Zaman ayeuna yang mabok teh lem, beli Aibon sakotak ieu disusupan. Dan ini akibatnya jauh lebih berbahaya ngelem ini. Karena apa? Dampaknya merusak atau daya rusaknya itu jauh lebih tinggi. Makanya hati-hati kalian kalau bergaul, ulah kepo, ulah latah, ulah hayang gagayaan. Enggak ada enak-enaknya. Orang mabok itu enggak gaya, tapi naon lieur, jangar. Enggak enak, badan sakit, muntah, malah fisik jadi lemah. Ngomong jadi ngacaprak kamana wae, kamana mendik ngomongna. Makanya dijaga pergaulan kita, lingkungan kita, hati-hati. Karena apa? Di sekitar kita ini banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Kemudian dalam hal yang ketiga, kalau kita nggak punya kekuatan tangan, nggak bisa membubarkan maksiat, kita nggak bisa mencegah ngomong dengan lisan, bisi dikoroyok, sieun, karena jelema lobaan, maka cegah dengan hati, kata Nabi. Ingkari dengan hati, tapi ulah nangkring didinya. Ongko mencegah dengan hati, tapi cicing wae didinya. Ieu nu mabok, urang gigireunana, ieu nu judi, urang ngilu nangkring didinya. Enggak, tinggalkan. Ulah pipilueun ngariung dengan mereka. Selain dengan dampaknya bisa kabawa-bawa, juga kita bisa tertuduh. Dan jangan menyalahkan orang lain yang menuduh kepada kita. Karena apa? Para ulama mengatakan, jangan menyalahkan orang lain yang menuduh kita kalau kita berada di tempat maksiat itu. Misalnya kita ngariung ngahiji jeung nu mabok. Lalu orang lain nyebutkeun sikian ngilu mabok tah, sikian mabok-mabok. Si dapang ngiluan judi.
Karena apa? Orang lain melihat kian jeung dapa aya di tempat eta. Langsung ulang ngambek, ulah nyalahkeun batur. Karena apa? Salah kita kenapa tidak menghindar pergi dari lokasi. Dan hati-hati di zaman sekarang ini, apalagi berkaitan dengan keributan, itu banyak ya anggota geng seperti itu yang salah sasaran. Mereka ngumpul nginum mabok didinya, urang mah deket ngumpul ngilu didinya, tiba-tiba mereka punya masalah, punya musuh, ada yang nyerang, kita kabarerang. Ataupun ada transaksi narkoba misalnya di situ. Kita cuma sekedar ikut nongkrong duduk didinya, tiba-tiba dibawa we ditewak. Yang parahnya, nggak sedikit mereka yang membuang barang buktinya diasupkeun ka urang. Misalnya begitu aya penggerebegan, urang mawatas. Karena si jelema ieu sieun bisi katewak barang buktina, maka tasnya isinya teh dipindahkeun kana tas urang. Diasupkeun ku dia. Akhirna naon? Urang nu katewak. Karena apa? Barang buktinya ada pada kita. Makanya agama kita mengajarkan kalau kita berkumpul, bergaul, ketika teman-teman kita bermaksiat, melakukan kejahatan, pergi, tinggalkan. Paham? Apalagi udah banyak kasus salah sasaran. Mereka datang berkelompok, nyerang, bawa senjata, akhirnya urang nu dikadek, urang anu dibacok. Kasus salah sasaran. Jadi apa? Bukannya kita pengecut. Kalau mereka sudah melakukan kemaksiatan, mangkat, tinggalkan. Apalagi kalau kita tahu ya mereka mau tawuran. Ulah gagayaan pipilueun. Ulah gagayaan ikut campur urusan dina tawuran. Kita hidup di alam nyata, lain dina film. Nggak ada satu orang bisa ngalawan puluhan orang. Nggak ada. Bohong. Dalam teknik bela diri wae, seahli-ahlinya orang yang memiliki kemampuan bela diri, dia cuma sanggup melawan 3 orang. Itu pun dengan posisi, dengan catatan belakangnya ada dinding, ada tembok. Lamun ditingker dikurung, nggak bisa. Anggar digelepak ti tukang mah ngagoprak. Dibabuk dari belakang mah ngajongkeng, tumbang. Dalam teknik bela diri aja bisa melawan 3 orang, lawan semua harus di depan. Jadi misalnya ya tembok, kita nyedek kena tembok, lawan semuanya di depan. Itu yang memiliki ahli bela diri. Komo orang anu lari ge lompat ge haheho. Dibawa camping naik wae ge eungap. Ya. Jadi ulah sok gagah pangharupna mawa senjata ulah. Tinggalkan yang begituan. Karena apa? Dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan yang pertama adalah kita wajib menjaga beberapa hal. Yang pertama, 1, darah. Sesama muslim, apalagi banyak pelajar teman-teman kita sarwa Islam, nggak boleh kita membunuh mereka, nggak boleh kita memukuli mereka, nggak boleh kita membuli mereka. Karena apa? Dia sesama muslim. Kalau ada masalah dengan sesama muslim, tahan. Ulah pipiluan. Paham? Hindari. Meningkatnya dianggap elehan. Enggak gagah. Yang kedua, kata Nabi SAW apa? Yang dibunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lamun anu membunuh masuk akal, masuk neraka. Kok anu terbunuh oge asup neraka duanana? Lamun aya muslim jeung muslim gelut. Anu membunuh masuk neraka, kata Nabi, anu terbunuh masuk neraka. Kok anu terbunuh oge bisa masuk neraka? Lalu apa kata Rasulullah? Cuma masalah kesempatan. Dia hanya ditakdirkan terbunuh. Lamun tidak dia ditakdirkan terbunuh, akan membunuh. Ya enggak?
Cuma kebenaran hungkul takdir Allah, yang satu si A bisa membunuh, yang satu terbunuh. Lamun sabalikna posisinya, di antara dua ini pasti akan saling membunuh. Makanya dua-duanya masuk ke dalam neraka, kata Nabi. Jadi nggak ada keuntungannya. Maka sebisa mungkin hindari yang namanya keributan di antara kawan, di antara teman. Kajian disebut elehan oge. Dan cara membuktikan laki-laki yang kuat hebat mah lain anu jago gelut. Kata Rasulullah SAW apa? Lelaki yang hebat, yang kuat itu adalah bukan yang hebat dina gelut, tapi apa, yang mampu menahan marah. Makanya hadis dalam arba'in yang sudah kita pelajari ada apa? La tagdob, jangan marah. Nabi sampai mengulang 3 kali. Jadi keun wae disebut elehan ge, elehan maneh mah bae. Banci maneh mah bae. Culun maneh mah bae, tinggalin. Selama kita enggak digeprak. Karek di omongan mah moal penyok. Di poyok mah moal petot. Ngerti enggak maksudnya? Lamun kita di omongan ku batur diledek bebeakan, oh ulah emosi teu kudu dilawan, antep we. Aya teu nu bocak dina awak urang. Ada enggak yang berdarah kalau cuma di omongan? Aya teu? Enggak ada. Tapi beda halnya kalau kita udah dicolek, udah dipukul duluan, udah digampar duluan, beda lagi caritana. Wani lawan, teu wani lompat. Jurus terbaik itu adalah jurus lari. Jurus terbaik. Karena apa? Mun bisa kabur, hindari. Energi kita, tenaga kita bukan untuk perang kikituan. Apalagi perang antar geng, antar sekolah, tawuran. Nggak ada energi begitu. Tapi energi kita gunakan untuk berkarya, untuk agama ini. Untuk hidup kita. Lamun rek jadi orang yang kuat, jadilah orang yang kuat dina digawe. Nyari nafkah, ngabantuan kolot. Hasan kuatan euy. Dari pagi udah nyuci piring, ngepel, nyapu, jemur baju, ngelapan jendela, naik kapara, ngebalik-balikan kenteng, kuatan tapi ka sore. Nah, itu kuat. Ngebantu orang tua. Karena apa? Jangan sampai terjadi penyesalan. Dia kasus bullying di antara kita. Itu luar biasa dahsyatnya. Hindari. Tapi tetap kita harus belajar bela diri. Nah, ieu nu can kacapai, abi ada rencana setiap hari Sabtu teh pengen ada ekstrakurikuler atau hari Minggu untuk bela diri, ini yang belum tercapai qadarullah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan. Jadi supaya tidak lemah, makanya kalian ulah loba main HP. Di rumah teh pemuda teh naon? Push up, sit up, lari. Kalau kalian kebanyakan main HP, perhatikan, orang yang sering main HP nggak ada gairah hidupnya. Kenapa? Karena matanya lelah. Mata natap wae layar, lalu kemudian sinyal ke otak lelah. Akhirnya lemes, lesu. Bayangkan sok, buktikan. Seharian hari Minggu kalian di rumah main HP terus. Lelah, lesu. Nggak ada gairah, diajak kali itu hoream, hayangna gogoleran, akhirnya jadi tulang lunak. Ngajelepeng we tiduran. Mau tidur nggak bakalan bisa tibra. Karena apa? Efek dari radiasi layar. Beda orang yang sering aktivitas di luar, outbound. Mereka biasa olahraga, melihat pemandangan, hirup udara, oksigen segar, badannya fisiknya kuat. Makanya kita ini hidup di zaman generasi yang bisa merusak fisik-fisik kita. Sok tinggal diperhatikan ayeuna. Makanya inilah bahayanya HP. Kalau kalian malam susah tidur, lalu siangna lalu leus urang lesu. Karena apa itu faktornya? Kalian sebelum tidur molototan HP.
ningalian HP. Jadi tidur kalian gak nyenyak, gak berkualitas. Makanya bangun pagi susah, siangna kemudian leles, lesu, gak mood segala-galana. Akhirnya mudah sakit awaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Seorang mukmin, sebaik-baiknya mukmin lelaki itu adalah yang kuat. Yaitu apa? Fisiknya rajin berolahraga. Sok we buktikan. Nggak ada kemampuan yang bisa kalian capai, nggak ada kemampuan yang bisa kalian dapatkan. Ngudag-ngudag game online, aya tamatna moal aya, keluar seri terbaru deh. Malah badan kalian rusak, mata kalian rusak. Sayang, umur kalian masih di bawah 20, ketika nanti masuk 20, mata udah minus. Mata geus belor. Bayangkan, diporsir mata, usia anak 17 tahun sudah belor, 40 tahunnya kabayang henteu. Kumaha? Bisa lolong, buta. Ini bahayanya. Sok belajar, tinggalin HP. Saran Abi jangan terlalu banyak main game. Main game boleh, tapi apa? Belajar disiplin, batasi. 1 jam selesai, tinggalkan. Kalau perlu coba bandingkan hidup 3 hari we kalian hapus game online kalian. Jangan megang HP, entong loba megang HP. Banyak di luar. Aktivitas di luar. Bayangkan sok bandingkan. Bagaimana fisik kalian segerna di rumah, mood kalian bagus, makan enak. Lamun ngajin tetunduh. Sok we cobaan. Ada yang berani mencoba, sok. Kopi diberi hadiah. Sampai ke hari Jumat bisa laporan, Bi, aku udah sampai Jumat ini enggak megang HP, Bi. Diberi hadiah aku habis sok. Belajar. Asli. Ini hari Senin sampai Jumat ada yang berani laporan, Bi, aku enggak main game sampai hari ini, Bi. Dikasih hadiah aku habis. Bi, aku enggak banyak nonton YouTube, enggak banyak nonton itu yang gak banyak megang HP, Bi. Atau aku gak megang HP, Bi, sampai ke Jumat. Aku cuma balas chat, buka chat, lihat chat yang penting di WA, di grup sekolahan, grup di pondok Quran. Diberi hadiah aku, Abi. Kalau ada yang bisa. Nanti kelihatan fisiknya rubah. Mau lesu. So, kalau ada yang bisa dikasih hadiah aku, Abi. Cash hadiah. Supaya apa? Buktikan bedana. 5 hari kalian tanpa HP, bandingkan dia. Sok makan enak, tidur nyenyak. Ada yang berani nih tantangan? Challenge ini? Berani. Ada yang berani challenge-nya? Berani. Sok, buktikan. Laporan tapi jujur. Ulah, Bi, aku gak main HP, tapi pegawaianana main game. Buktikan ya, jujur dengan diri kalian sendiri. Nanti ditunggu, Abi ngisi lagi kan nanti hari Jumat. Nanti Jumat. Hah? Nanti dulu. Gampang. Kemudian ibadah yang lainnya adalah berbuat baik kepada kerabat. Kerabat kita, dan berbuat baik lagi kepada orang tua. Orang tua ini lebih penting, dan ini adalah ibadah yang terbesar. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah ibadah terbesar. Karena apa? Dosa terbesar pun setelah kesyirikan adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya jaga nih, hati-hati. Apalagi kalian yang masih beruntung orang tuanya lengkap, muliakeun. Kalau ibu bapak kalian sudah nggak ada mah udah sepi rumah. Mau kalian keluarga nalobaan banyakan, kehilangan ibu atau bapak di antara kita sepi jempling. Nggak bakalan ada keramaian. Hilang satu aja benteng rumah tangga kita, di keluarga kita hilang bapak, seperti apa? Hilangnya singa di dalam hutan. Kalian tahu kenapa orang-orang takut masuk ke hutan? Karena apa? Ada rajanya. Ada singanya. Orang mau menebang, orang mau ngaruksak hutan, sieuneun aya singaan. Tapi ketika singa sudah tidak ada, maka orang akan bebas meruksak hutan. Artinya apa? Ayah adalah benteng paling utama di keluarga kita. Jadi berbaktilah kepada ibu dan bapak kita.
Jangan ngalawan, ulah ambek-ambekan, ulah cuek tengah bantuan. Selanjutnya, yaitu termasuk ibadah adalah menyantuni anak yatim. Kalau ada anak yatim di antara kita, di lingkungan kita, hargai, santuni. Jangan mereka dibentak. Apalagi di dalam surat Al-Ma'un, Allah sudah memperingatkan adalah membentak anak yatim. Ini adalah termasuk dosa yang besar. Maka muliakan. Kalau dia punya kebutuhan, bantu, dahulukan. Jika abi kan anak yatim. Ya, abi kan anak yatim, udah yatim piatu lagi. Kemudian orang miskin. Orang miskin itu bukan untuk direndahkan, tapi untuk dibantu. Ulah ada di antara kita yang memiliki akhlak, pipilih teman si ieu mah beunghar, berteman dengan yang kaya. Embung gaul jeung si ieu bertemanna si ieu mah miskin, enggak punya apa-apa. Jangan, apalagi sampai ngaledek miskin sih. Jangan. Ya, awas, ini lisan. Dosanya geus double. Udah lisan, perbuatan. Maka kemudian termasuk memuliakan yang namanya Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, kekurangan bekal. Bahasa agamanya adalah musafir, tapi di Sunda geus rubah. Musafir teh naon? Jadi tukang naon, Dim? Tukang menta. Nah, itu bukan musafir, anu sok ngider ke tiap rumah, Bu. Kasihan, Bu. Biasakan jangan memberi yang beginian. Kenapa? Karena sudah banyak bukti bahwa mereka itu bukan miskin. Penyakit, ngedul. Udah beberapa kasus, berita, kejadian, mereka yang minta-minta di lampu merah, ternyata imahna baleunghar. Bahkan ada berita, ketika ditewak, bawa mobil, bawa supir, mobilnya anyar. Bahkan ada pengemis kaya, ditewak di Jakarta, cicingna di Dangder, rumahna nilainya 2M. Makanya jangan biasakan memberi orang-orang yang tidak jelas. Berilah mereka yang jelas di depan mata kita sedang dalam keadaan kekurangan. Dengan ini juga menolong mereka, nggak memberi, nggak membantu mereka, menolong mereka kita. Kemudian termasuk jenis ibadah juga adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah yaitu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larang atau apa yang Allah larang. Mendahulukan Allah atas semuanya, mendahulukan Rasulullah di atas semuanya. Juga termasuk ibadah adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Makanya nih kada ya ulah sieun ku juri, ku dedemit, ku ririwa, ku siluman, genderuwo, buto ijo, naon deui ngaranna? Buto apa? Buto warna lain, buto warna nya eta mah lain dedemit. Tuyul nu kitu. Jangan pernah takut dengan yang beginian. Karena apa? Ini mempengaruhi rasa takut kita kepada Allah. Takutlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Dan Islam itu tidak mengenal yang namanya pocong, kuntilanak, kuyang, genderuwo. Enggak ada. Islam itu cuma mengenal apa? Mengenal apa tadi? Namanya Allah tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia. Mereka itu adalah kalangan jin. Jeng, coba bandingkan, kalian lihatnya. Ada enggak di Amerika itu kuntilanak? Enggak ada. Ada enggak di Indonesia Dracula? Enggak ada. Karena apa? Setan-setan, jurig-jurig yang ada di Indonesia, mitos-mitosnya, dan ada di luar negeri, semua itu dibentuk dengan imajinasi wilayah sekitar mereka. Kawan Abi orang Jepang, ketika kita ngobrol masalah mitos, dia bilang apa? Saya waktu di Jepang tuh pernah sieun ku kuntilanak. Da eueuh di ditu mah kuntilanak. Enggak ada.
Jurigna mereka ya beda deui gitu. Karena apa? Yang beginian dibentuk oleh mitos yang ada di kita. Kalau kalian loba nonton kuyang kuntilanak merah, nya lompatan kena sieuna nu kitu, jurig teh bayangan anak itu. Padahal jurigna orang-orang Amerika mah garaga, make dasi, make jubah. Coba lihat film. Aya teh di Indonesia palak. Enggak ada hantu palak. Tapi jurig Indonesia ada rekil, kucel, tuyul, tinggali ukur make celana kolor. Lu lompatanana di sisi solokan, di tengah sawah. Tengah puting teu make baju, balik dikerokan ku indungna. Asup angin. Kuntilanak tinggali bajuna bolong tukangna, huluna hungkul ka kalayangan, ka mana awakna? Karunya pocong. Aya aturan pocong kok lompatnya bisa gancang, tirilik. Kumaha gitu. Jadi ini adalah mitos yang harus kita buang jauh-jauh. Nggak usah pusing dengan yang namanya Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nggak perlu pusing dengan hal-hal beginian. Nggak perlu takut dengan hal-hal beginian. Karena apa? Kita hanya yakin Allah menciptakan jin dan manusia. Cukup dengan beriman kepada apa yang Allah sampaikan. Allah hanya menciptakan jin dan manusia. Dan lagian di dalam Islam ada perbedaan antara jin dengan setan. Jin dibentuk dari huruf jim dan nun, sama dengan janin, sama dengan jannah. Artinya apa? Tersembunyi, tidak bisa terlihat oleh pandangan. Adapun setan itu adalah kata sifat dalam Islam itu. Yaitu apa? Sifat yang mencerminkan durhaka kepada Allah. Jadi setan ini bisa dari kalangan jin dan manusia. Makanya di dalam beberapa ayat, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi ini harus dibedakan. Makanya ulah sembarangan kabawaturan setan siap. Ulah, setan. Ulah. Karena apa? Setan itu adalah kata sifat. Orang yang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, maka mereka bagian setan, menjadi bagian dari setan. Tapi jin adalah makhluk terpisah. Jin manusia adalah makhluk, sedangkan setan adalah sifat. Paham ya sampai sini ya? Kemudian juga inabah. Inabah itu adalah kembali kepada Allah. Di mana kita memiliki masalah, punya banyak kesulitan, kembali kepada Allah. Dan ini adalah termasuk hal ibadah. Jadi jangan sampai jadi muslim yang lucu. Ongkoh loba masalah, tapi taradaik ngadoa, taradaik ibadah. Arek kumaha robahna. Ongkoh boga kasusah, lumpatna karena pinjol, judol, judi online. Tapi lompat ke Allah, kembali kepada Allah, minta ke Allah siang dan malam. Ya Allah, aku memiliki masalah, aku memiliki kesulitan ya Allah, aku memiliki permasalahan ini, minta jalan keluarnya ya Allah. Insya Allah ke Allah diijabah, dikabulkan. Dan percaya, ud'uni astajib lakum. Ingat kan, Abi pernah sampaikan, kata Allah apa? Minta kepadaku, niscaya Allah akan kabulkan. Kemudian ikhlas. Ikhlas kemarin sudah habis sampaikan, definisinya adalah kosong, nol, murni. Itu adalah ikhlas, tidak berharap apa-apa. Dan ikhlas ini termasuk ibadah. Bahkan ikhlas ini adalah syarat diterimanya amal. Ada dua kamari kan, sudah habis sampaikan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian juga termasuk sabar. Sabar ini nggak ada batasnya. Makanya kalau bahasa kita bikin status, sabarku habis. Sabar itu ada batasnya. Sabar ini nggak ada batasnya. Bagi seorang mukmin, sabar itu tidak ada batasnya. Apakah dia kalau diuji oleh Allah terus menerus, wah berani ngomong, aing mah geus teu sabar ya. Enggak, tetap bersabar. Makanya sabar ini tidak ada batasnya.
Kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah, ridho kepada Allah. Juga mengharap nikmat dan takut dari siksanya termasuk adalah bentuk ibadah. Bahkan nih, kalau seorang muslim mau meninggal dunia, lalu kata Nabi, dia berada di dalam dua keadaan. Yang pertama adalah takut kepada azab Allah. Dia takut Allah mengazab dia. Yang kedua, selain takut, dia memiliki perasaan berharap bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Maka orang yang meninggal dengan keadaan dua perasaan ini, dia salah satu ahli surga, ahli jannah. Karena apa? Karena hidupnya dia itu berimbang. Dia memiliki ketakutan atas dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia memiliki keyakinan bahwa Allah berharap dia dimaafkan segala dosa dan kesalahannya. Perasaan dua ini gak bisa dibentuk kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak pernah belajar agama, gak akan bisa dibentuk. Karena apa? Ada orang yang takut siksaan Allah, seolah-olah Allah itu jahat. Sieun we. Da Allah teh kejam perasaan dia. Padahal Allah juga memiliki rahmat, kasih sayang. Aya deui orang anu nyepelekeun dosa. Wah, Allah mah Maha Pengampun, keun wae urang mawok oge, keun wae urang maehan batur ge, da Allah mah Maha Pengampun. Ada yang begitu. Jadi Allah itu dalam dua keadaan. Selain memiliki siksa, Allah juga memiliki rahmat yang sangat besar. Makanya manusia itu gak bisa lepas dari dosa. Kalau manusia habis melakukan dosa, kewajiban dia apa? Taubat buru-buru, minta kepada Allah ampunan, dan Allah akan ampuni. Selama dia tidak mati dalam keadaan syirik, tidak dalam keadaan menyembah selain Allah, maka Allah akan maafkan. Jadi kesimpulannya adalah ibadah itu mencakup seluruh tingkah laku dari seorang muslim jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalian berangkat ngaji dari rumah ke sini termasuk ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju suatu ilmu, majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini termasuk ibadah. Kalian mau berangkat sekolah supaya kelak kalian bisa menjadi berguna bagi ibu, bapak, bangsa, negara, dan agama, itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu adalah cakupannya luas. Bahkan kebiasaan orang pun bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk bekal dan taat. Contohnya apa? Mencari nafkah. Kalian ibu bapana dagang, misal, mantuan dagang, jadi ibadah. Atau ningali ibu bapak sakit capek di rumah, bantuan beberes, jadi ibadah. Makanya ibadah itu cakupannya adalah luas. Juga makan dan minum. Kalau kalian makan minum, supaya apa? Supaya kuat dina sholat, supaya kuat engke ngaji, maka jadi ibadah nilainya. Makanya makan dan minum itu diniatkan untuk ibadah. Makanya Nabi mengaturna makan ulah kaseubehan. Apalagi nanti Ramadan buka puasa, jangan sampai segala 7 piring disikat. Awak leutik jika si Dimas misalnya bisa meakeun 3 piring. Wah. Tidak masuk akal, bro. Kamana asupna? Coba modalnya di. Ya. Begitu diajak taraweh, din taraweh, aduh. Kamerekaan, teu bisa hudang. Subeuh teuing. Nah, jangan sampai begini. Malah jadi madorot, makannya bukan jadi ibadah. Teu bisa naon, teu bisa ibadah, teu bisa salat. Tah si on sok kitu. Tuh, patuduh-tuduh jeung si Abang, padahal sarwana. Ya, kian ge sok kitu dah. Nabil suka begitu? Begitu buka puasa makan semuanya segala-gala? Kadang.
Kalau begitu berarti kita pemangsa segala. Ya, jangan. Kemudian juga termasuk ibadah itu banyak hal, jual beli, bekerja, ya. Jika disertai dengan niat yang baik maka akan mendapatkan nilai ibadah. Karena ibadah itu tidak hanya terbatas pada syiar-syiar yang biasa dikenal. Nah, ini cakupan tentang arti ibadah. Dengan belajar ini, Abi berharap kalian bisa memahami, bisa melaksanakan, karena sudah mengerti mana nih cakupan yang ibadah, mana nih cakupan yang bukan ibadah. Targetnya itu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka